Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Akhir-akhir ini ramai gaya kepala daerah memberantas pungli di daerahnya, seperti di Medan dan di Solo. Tetapi ada yang mendapat dukungan dan ada juga yang mendapat celaan dari masyarakat. Langkah pemecatan Lurah Gajahan oleh Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka, mendapat penolakan dari warga. Warga menggelar petisi dan spanduk dukungan bagi Lurah Gajahan. Gibran memecat Lurah Gajahan yang diduga terlibat dalam pungutan liar dengan modus pemungutan zakat dan sedekah. Pungli dilakukan petugas Linmas dengan membawa surat bertanda tangan Lurah Gajahan. Dana pungli yang terkumpul mencapai 11,5 juta rupiah yang dipungut oknum Linmas telah dikembalikan Wali Kota Gibran kepada para pengusaha dan pedagang. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini menilai pungli dalam bentuk sedekah dan zakat fitrah tetaplah kesalahan dan harus dipertanggungjawabkan. Yang jelas kesalahannya kan udah jelas, kesalahannya kan udah jelas, suratnya kan udah jelas itu. Dia muterin surat seperti apa, redaksinya seperti apa, kan udah jelas kesalahannya apa. Sebelumnya, menantu Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Medan, Bobi Nasution mencopot Lurah Sidorame Timur, Hermanto. Bobi mendapat laporan dari masyarakat terkait pungli. Bobi langsung mendatangi kantor lurah dan menanyakan perihal pungli kepada Hermanto. Awalnya Hermanto menampik laporan tersebut. Namun Bobi telah mengantongi bukti rekaman dugaan pungli dan menunjukkan kepada Hermanto. Bobi menyatakan tindakan pungli itu tidak bisa ditoleransi. Selain di Solo dan di Medan, upaya memberantas pungli juga dilakukan Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana. Saat sidak di sejumlah kantor pelayanan publik, Bupati menemukan dugaan pungli parkir kendaraan bermotor yang diduga melibatkan anggota DPRD. Amarah Bupati Kediri, Hanindito Himawan, tak terbendung saat menemukan praktek pungli parkir di halaman kantor Dinas Pendapatan dan Kependudukan. Saat ditegur, tukang parkir mengaku memungut uang parkir Rp2.000 lalu menyetornya ke rekening Maskur Lukman, seorang anggota DPRD di Kabupaten Kediri. Setiap hari uang yang disetor berjumlah Rp300.000 hingga Rp400.000. Bupati lalu memerintahkan Kepala Satpol PP agar praktek pungli ini tidak ada lagi. Video sidak ini kemudian viral di media sosial. Kalau sampai jenengan tidak menertibkannya, jenengan yang saya tertibkan. Ya, tahu sudah tahu tertibkannya. Mau siapa? Kita akan langsung ke Kediri. Sudah ada Bupati Kediri Hanindito Himawan di sana. Mas Bupati, selamat malam. Selamat malam, Mas Latif. Ini kejadian kemarin mendadak jadi viral, sudah diduga atau bagaimana? Enggak, terus terang enggak. Sama sekali saya enggak menduga. Karena pada saat hari itu yang saya mau cek itu di Dukcapil dan Badan Pendapatan Daerah. Jadi pada saat sudah selesai melakukan monitoring kedua dinas tersebut, saya mau pulang. Pas mau pulang saya melihat ada parkir di tempat pelayanan publik, gitu. Awalnya curiga, kemudian mempertanyakan kenapa? Kan biasa aja ada orang memungut uang parkir. Artinya begini Mas Sotik, karena itu adalah tempat pelayanan publik di mana orang harus ngurus kartu keluarga, KTP dan sebagainya, etikanya atau seyogianya itu tidak boleh ada pungutan apapun gitu. Karena kalau bagi warga, bagi masyarakat sendiri pungutan 2.000 itu kalau misalkan cuma sekali, kalau mereka datang 3 kali sudah 6.000 dan itu cukup membebani masyarakat. Gitu. Dan ternyata melibatkan anggota DPRD. Terus bagaimana ini mengatasinya? Jadi begini, memang tidak bisa dipungkiri ini karena adanya perubahan kepemimpinan, artinya di era bupati yang sebelumnya memang ada perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Saya mengacu kepada Permendagri nomor 19 tahun 2016, di pasal 133 itu diatur bahwa pengelolaan barang milik daerah dalam hal ini proses sewa menyewa itu dapat diberhentikan oleh bupati atau pengelola barang dalam rangka pengawasan dan pengendalian. Jadi yang perlu disoroti adalah bupati dalam hal
hal ini mengendalikan atau mengawasi tidak boleh adanya pungutan baik itu resmi ataupun liar di tempat-tempat pelayanan publik di Kabupaten Kediri. Karena Pak anggota Dewan itu punya perjanjian kerjasama, lalu kemudian Mas Bupati menginginkan itu tidak terjadi lagi. Apa yang akan dilakukan untuk merevisinya? Jadi begini Mas Wati, sebenarnya tidak perlu ada yang direvisi karena per tanggal 8 Maret saya sudah mengeluarkan surat yang memutuskan bahwa perjanjian kerjasama itu sudah dibatalkan, sudah dicabut. Lalu setelah tanggal 8 Maret saya mengeluarkan surat edaran Bupati terkait pungli. Jadi artinya sudah dari bulan Maret itu memang saya sudah cabut terkait perjanjian kerjasamanya, dan yang kedua bahwa di Kabupaten Kediri ini tidak boleh ada pungli atau Kediri anti pungli gerakannya. Kalau tanggal 8 Mas Bupati sudah mengeluarkan surat pencabutan, ternyata tanggal 1 Mei ketika sidak masih menemukannya, lalu kemudian marah-marah seperti itu. Apa sebetulnya targetnya? Apakah ingin menunjukkan bahwa jangan macam-macam dengan Mas Bupati? Enggak. Artinya begini, saya tidak mengatakan jangan macam-macam dengan saya, bukan, tapi lebih ke janganlah mengambil keuntungan atau membebani masyarakat di tengah itu adalah tempat pelayanan publik. Jadi artinya kalau tadi Mas Wati sampaikan jangan macam-macam dengan saya, bukan itu, tapi lebih kepada jangan macam-macam sama masyarakat lah. Oke, selain di tempat parkir itu, tempat-tempat publik yang lain yang sudah disidak itu di mana saja, Mas Bupati? Sebenarnya ada beberapa tempat yang sebenarnya jadi begini, viral ini kan karena pas tertangkap kamera. Sebenarnya banyak juga yang tidak tertangkap kamera, dan menurut saya tidak perlu saya sampaikan di sini karena itu biar menjadi bahan koreksi internal kami. Gitu. Oke, baik. Mas Bupati Kediri, Hanindito Himawan, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam dan selamat bertugas. Mahkamah Konstitusi menolak uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Uji formil ini diajukan oleh 14 orang, 3 diantaranya Komisioner KPK periode 2015-2019, yakni Agus Raharjo, Laude Muhammad Syarif, dan Saud Situmorang. Gugatan terhadap revisi Undang-Undang KPK dilayangkan karena proses pembentukannya yang diduga cacat prosedur. Blade ini juga dianggap mengandung sejumlah poin krusial dan dinilai melemahkan lembaga anti rasuah. Adapun pasal-pasal yang dinilai krusial dan melemahkan KPK antara lain kewenangan menggeledah penyelidik KPK dan status kepegawaian, serta keberadaan Dewan Pengawas dan penghentian kasus atau SP3. Bersamaan dengan penolakan uji materi, ada kabar 75 pegawai KPK dikabarkan tidak lolos ujian menjadi pegawai negeri. Nama yang disebut tidak lolos tes wawasan kebangsaan ada penyidik senior Novel Baswedan. Lonceng kematian Lembaga Pemberantasan Korupsi berdentang sejak revisi Undang-Undang KPK disahkan DPR. Kewajiban seluruh pegawai menjadi aparatur sipil negara membuat mereka harus ikut ujian. Salah satunya tes wawasan kebangsaan. Disinilah penyidik senior Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai Yudi Purnomo dianggap gagal. Akibatnya, mereka yang sudah malang melintang membongkar korupsi harus angkat kaki. Dalam ujian tersebut ditanyakan hal di luar pemberantasan korupsi, seperti sikap terhadap keberadaan HTI, FPI, dan LGBT. Berkah dari revisi Undang-Undang KPK juga diperoleh pengusaha Samsul Nur Salim. KPK mengeluarkan surat pertama penghentian kasus yang diterima Samsul dan istrinya. Buronan kasus BLBI itu sudah lama ditetapkan sebagai tersangka, tapi tak kunjung ditangkap karena bersembunyi di luar negeri. Dalam kasus BLBI, kerugian negara mencapai 108 triliun rupiah. Kerusakan semangat pemberantasan korupsi juga terlihat dari keterlibatan penyidik mengatur kasus. Seorang penyidik dari unsur kepolisian ditangkap karena menahan kasus korupsi melibatkan Wali Kota Tanjung Balai, tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. AKP Stepanus Robin membantu Wali Kota Tanjung Balai agar tidak diperiksa dalam kasus korupsi. Keterlibatan penyidik KPK ini juga menyeret nama pimpinan DPR. Penyimpangan lebih parah lagi terjadi ketika pegawai KPK mencuri barang bukti. Dalam beberapa bulan tersangka mengambil hampir 2 kg emas yang merupakan penyitaan dalam kasus korupsi.
Pencurian itu dilatar belakangi hutang karena bermain forex. Selain nama Novel Baswedan, ada juga nama Yudi Purnomo Harahap yang kita kenal selama ini sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK. Kita akan berbincang dengan Mas Yudi Purnomo. Mas Yudi? Ya Mas, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 75 nama ini memang sudah terbuka luas atau masih desas-desus saja? Ya, jadi ketika saya kemarin melakukan pemeriksaan saksi ya, kemudian banyak pegawai KPK menghubungi saya begitu bahwa ternyata banyak info yang beredar bahwa hasil dari tes wawasan kebangsaan yang kemarin diserahkan kepada KPK itu sudah keluar hasilnya gitu. Tapi padahal sebenarnya pada kenyataannya kan itu masih tersimpan dan tersegel di ruang inspektur KPK. Nah, tapi kemudian berita kan menyebar kemana-mana, termasuk di situ dijelaskan mengenai nama-nama yang ada. Yang kebanyakan dari 75 ya, yang nama tersebut adalah tokoh-tokoh atau penyidik senior yang ada di KPK. Yang selama ini KPK berdiri ya, sejak KPK berdiri sudah banyak berkontribusi. Ada yang menjadi kasatgas di penyidikan, kemudian juga ada yang punya peran penting, bahkan ada yang selevel eselon 1 deputi dan beberapa eselon 2 dan juga ada kabak-kabak. Dan mereka adalah orang-orang yang penting di KPK. Seperti itu, Mas. Nah, kebenaran 75 nama ini bisa dikonfirmasi atau bagaimana? Ya, jadi 75 nama ini itu belum bisa dikonfirmasi karena pimpinan KPK sendiri kan belum mengumumkan siapa saja namanya, dan dokumen yang dari PKN yang dari seminggu lalu sudah diserahkan pada KPK itu belum dibuka. Seperti itu, Mas. Jadi kita juga belum mengetahui kebenarannya seperti itu. Tapi kalau dari nama-nama itu ya, kalau benar itu tentu saja KPK akan menjadi lumpuh. Mengapa? Karena isinya misalnya di penyidikan itu adalah kasatgas senior yang memimpin upaya-upaya untuk melakukan penyidikan, di mana salah satunya adalah mereka saat ini banyak menangani kasus-kasus besar yang tentu tidak bisa saya sebutkan. Seperti itu. Belum lagi di bidang yang lain, ada saya lihat di penyelidikan ada. Bahkan pegawai-pegawai junior yang baru masuk gitu ya, 2 tahun gitu ya, ada juga namanya di situ. Ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Padahal sebenarnya kalau kita memahami esensi dari revisi Undang-Undang KPK, khususnya pasal tentang pegawai KPK adalah ASN, maka seharusnya otomatis pegawai KPK itu diangkat menjadi ASN, seperti itu. Dan ketika kemarin ada tes yang dinamakan wawasan kebangsaan, menurut saya itu hanya adalah pemetaan saja, seperti itu, sebagai salah satu syarat, tapi bukan fundamental atau kewajiban gitu kan, mandatori. Seperti itu. Kita akan cek dulu kebenaran berita ini. Tadi kami sempat mewawancarai juru bicara KPK Ali Fikri. Ini dia. Mengenai hasil dari tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK pada tanggal 27 April 2021 yang lalu, KPK telah menerima hasil penilaiannya. Namun hingga saat ini hasil penilaian dari tes dimaksud masih tersimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan belum kami buka. Namun demikian kami memastikan bahwa sebagai bentuk transparansi KPK tentu nanti akan kami segera sampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu kami juga ingin tegaskan agar rekan-rekan media dan tentu masyarakat berpegang pada informasi resmi yang nanti akan kami sampaikan mengenai hasil dari tes wawasan kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dimaksud. Oke, Mas Yudi, jadi masih tersimpan rapi di Gedung Merah Putih. Tapi tadi saya tertarik dengan pernyataan Mas Yudi bahwa sebenarnya tes wawasan kebangsaan ini hanya pemetaan saja. Maksudnya pemetaan apa ini? Ya, maksudnya adalah sebagai sejauh mana gitu kan pegawai KPK itu terkait dengan wawasan kebangsaan dan sebagainya. Karena kan ini bukan terkait dengan kompetensi gitu kan. Justru kompetensi pegawai KPK yang profesional dengan skill dan sebagainya itu kan tidak diuji seperti itu. Oleh karena itu makanya kenapa misalnya jika ternyata ada pegawai KPK yang istilahnya tidak dianggap ya
tidak memenuhi syarat, tentu kan ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh lembaga. Apakah nanti misalnya mereka diberikan pelatihan atau kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Pertanyaan-pertanyaan dalam ujian atau tes wawasan kebangsaan itu yang dianggap seperti pemetaan itu seperti apa? Ya, kalau saya melihat bahwa kemarin itu lebih banyak pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu Mas ya. Kemudian jadi kemarin itu kita diwawancarai, kita ada 2 hari tes ya. Hari pertama itu lebih banyak teks tertulis, kemudian hari kedua itu wawancara. Di sana itu lebih banyak berbicara mengenai apa pendapat kita mengenai kondisi-kondisi kontemporer yang terjadi di Indonesia, mengenai FPI misalnya, HTI, kemudian OPM, kemudian LGBT, dan hal-hal lainnya seperti itu. Sehingga dari sini, ini kan hanya terkait dengan bagaimana persepsi dari pegawai KPK terhadap hal-hal tersebut. Sehingga jawaban-jawaban tentu adalah jawaban yang terbuka, itu yang pertama. Sehingga saya pikir tidak ada jawaban yang benar salah. Ini kan berbeda kalau dia jawabannya multiple choice. Misalnya ada pertanyaan, kemudian A, B, dan C pilih salah satu. Ketika dia salah memilih, maka dia pasti nilai poinnya akan rendah. Nah ini kalau yang seperti ini, tentu kan akan bisa dilihat nilai kuantitasnya seperti itu. Sehingga kami melihat bahwa kemarin sebenarnya pegawai KPK itu bisa menjawab semua dengan baik seperti itu. Artinya sebetulnya tanpa tes itu pun hanya dianggap sebagai prasyarat saja dan Mas Yudi dan kawan-kawan memang ingin disingkirkan dari KPK? Saya tidak memahami ya mengenai masalah penyingkiran itu Mas ya, karena kita belum mengetahui hasil yang resmi seperti apa gitu, dan kita juga belum mengetahui dari sikap dari lembaga ya terkait dengan setelah bagi mereka yang tidak memenuhi syarat itu seperti apa gitu kan. Karena memang dari undang-undang sendiri sudah menyatakan bahwa pegawai KPK yang ada sekarang ya akan kita terdiri dari pegawai tetap dan tidak tetap. Itu berubah menjadi ASN, artinya menjadi PNS. Sehingga itu harus dilihat sebagai indikator. Apalagi kalau kita lihat tadi baru saja MK dalam putusannya menyampaikan bahwa peralihan status pegawai KPK menjadi ASN itu tidak boleh merugikan pegawai KPK. Artinya secara jelas bahwa tidak boleh ada yang digugurkan seperti itu. Karena di situ juga jelas MK menyatakan bahwa pengalaman mereka selama bekerja di KPK bertahun-tahun membahas korupsi itu harus diperhatikan. Seperti itu. Karena memang ketika dulu revisi undang-undang KPK kenapa jadi ASN, bahwa itu ingin menyamakan dengan instansi-instansi lembaga yang lain. Karena memang ketika itu pegawai KPK satu-satunya yang dibayar oleh negara, gitu ya, tapi menjadi pegawai tetap lembaga KPK seperti itu. Artinya sebetulnya otomatis saja langsung menjadi ASN ya? Betul Mas, jadi otomatis saja gitu kan menjadi ASN seperti itu, karena itulah bunyi dari undang-undang. Bung Yudi ini kan termasuk orang yang kritis dengan revisi undang-undang KPK, dan sebelum ini ada juga desas-desus KPK dikuasai Taliban. Apakah kemudian tes wawasan kebangsaan ini untuk membuang-buang orang yang kritis dan dianggap berbeda aliran tersebut atau bagaimana? Saya pikir tidak ya. Itu kan hanya isu-isu yang tidak jelas gitu ya, masalah Taliban, radikal dan sebagainya. Saya pun ditanyakan juga di saat wawancara ya, apakah saudara pernah mengucapkan hari raya bagi agama lain gitu kan? Nah, saya bukan hanya menyampaikan pernah, saya memberikan bukti gitu kan, bahwa ketika ada acara Natal, saya sebagai ketua wadah pegawai KPK itu membuka acara Natal gitu kan, memberikan sambutan seperti itu. Jadi kemudian saya sampaikan bahwa kepada pewawancara, isu-isu seperti itu hanya isu-isu yang digoreng, dan sekarang begitu revisi undang-undang KPK jadi, pimpinan KPK yang baru terpilih, sudah tidak ada lagi isu itu gitu kan. Jadi hanya isu sesaat seperti itu. Baik. Oke, mudah-mudahan yang terbaik buat kita semua untuk pemberantasan korupsi. Yudi Harahap langsung dari KPK. Terima kasih. Viral video di media sosial saat pengunjung sebuah mal di Surabaya mengejek pengunjung yang memakai masker. Kami segera kembali.